sebagai lembaga madrasah aliyah yang di dalamnya menaungi siswa-siswi remaja itu menjadi hal penting karena di situ siswa remaja seusia madrasah aliyah itu memiliki sebuah nilai titik penting. Di sini saya mengangkat budaya kompetitif dalam pengembangan lembaga pendidikan di ma'hadnya. Untuk landasan ayatnya saya menggunakan surah Al-Maidah ayat 48, wa zama'ilkan kita bagaimana insya kalimah baina yaday al-ayat. Untuk tafsir dari ayat Al-Maidah ayat 48 ini kami menggunakan dua formasi tafsir. Yang pertama tafsir tahlili dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir, di mana kedua tafsir ini adalah mensyariatkan kepada umat manusia, khususnya kita sebagai pengelola lembaga pendidikan, bagaimana caranya untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang ada. Dalam hal ini, konsep berbuat kebaikan adalah untuk menuntut bagaimana caranya kita sebagai pengelola lembaga pendidikan untuk menuntut adanya mengikuti terhadap hawa nafsu. Sebagai lembaga untuk menuju mutu yang unggul, untuk menuju kompetensi yang maksimal, di sini perlu dikembangkan adanya konsep fastabiqul khairat. Dalam hal ini, apabila kita berbahas terkait kebudayaan, bisa diimplementasikan ke dalam budaya kompetitif. Untuk fokus penelitiannya, di sini kami mengambil 3 fokus. Yang pertama terkait nilai competitive advantage di Ma'had Al-Fikri Madrasah Aliyah Negeri Blitar. Yang kedua terkait pelaksanaan program dalam menciptakan budaya kompetitif di Ma'had Al-Fikri. Dan yang ketiga adalah terkait implikasi budaya kompetitif peningkatan untuk pendidikan di Ma'had Al-Fikri. Untuk terkait fokus yang pertama, yaitu terkait nilai competitive advantage, kami menggunakan teori yaitu yang berlandaskan dari kebudayaan unggul, nilai kompetitif itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, untuk poin fokus yang kedua terkait pelaksanaan program, kami tidak membahas tentang program apa ataupun jenis-jenisnya, tetapi kami membahas terkait bagaimana pelaksanaan untuk menciptakan budaya kompetitif itu sehingga Ma'had Al-Fikri bisa menjadi madrasah yang unggul. Dan untuk fokus yang ketiga, apakah ada implikasi ataupun mungkin dasarnya adalah pengaruh terkait budaya kompetitif itu untuk menjadikan sebuah lembaga ini menjadi lembaga yang unggul. Untuk originalitas penelitian dari penelitian terdahulu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang berbeda, garis besarnya ada sebuah titik persamaan dan titik perbedaan, di mana titik persamaannya kelima penelitian terdahulu ini membahas terkait mutu pendidikan dan juga budaya organisasi. Akan tetapi dalam penelitian yang kali ini kami lakukan itu menitik beratkan terhadap teori total quality management, di mana lebih terfokus pada pengembangan standar mutu pendidikan yang dikorelasikan dengan budaya kompetitif itu sendiri. Selanjutnya terkait landasan teori yang digunakan, yaitu konsep dasar budaya kompetitif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, budaya kompetitif adalah bagaimana caranya menjadikan sebuah lembaga memiliki keunggulan dalam pengelolaan tata kelola siswa, pengelolaan dalam melengkapi kebutuhan, ataupun dalam meningkatkan kualitas output dari lembaga pendidikan tersebut. Di sini, untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas, itu sebuah lembaga perlu melaksanakan 2 hal, yaitu serangan yang kuat, serangan ke dalam maupun serangan keluar untuk membangun dan juga melawan adanya persaingan antar lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengalahkan persaingan dan juga memenangkan pelanggan melalui kreativitas, model kompetensi orientasi keterampilan dan juga skor keterampilan untuk menghasilkan inovasi yang harus didorong oleh kinerja lembaga menuju skor kompetitif yang unggul. Jadi di sini sebenarnya budaya kompetitif itu tidak terlahir secara langsung dari lembaga pendidikan, akan tetapi lahir dari adanya dunia perusahaan. Akan tetapi karena sejatinya ilmu manajemen itu adalah sebuah ilmu yang kompleks untuk diterapkan ke dalam dunia pendidikan, sehingga dalam hal ini untuk budaya kompetitif adalah budaya yang tepat untuk menjadikan peningkatan mutu yang unggul. Untuk selanjutnya terkait pengembangan budaya kompetitif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kenapa budaya
bidang kompetitif itu perlu diterapkan sehingga mutu dalam bidang pendidikan itu naik. Yang pertama adalah sebagai bentuk untuk menggali dan juga mengembangkan potensi siswa. Pada hakikatnya dalam penelitian ini salah satu ukuran untuk meningkatnya mutu pendidikan sebagai pendidikan yang disebut sebagai unggul, memiliki mutu yang unggul adalah potensi siswa, di mana siswa dapat diukur dari prestasi yang dicapainya, dari input, output, dan juga outcome-nya. Setelah mengenali dan juga mengembangkan potensi siswa sebagai lembaga yang bermutu, hendaknya sekolah juga memberikan fasilitas kepada siswa yang berprestasi unggul dan sebagai pengikutsertaan ada kompetensi internal maupun eksternal. Karena sebagai salah satu ukuran lembaga pendidikan yang bermutu adalah pencapaian prestasi siswanya. Ini sesuai dengan total quality management teori mutu pendidikan yang dipakai dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu sekolah melakukan diferensiasi keunggulan dengan sekolah lain. Sebuah lembaga pendidikan hendaknya perlu melakukan studi banding terhadap sekolah yang lain untuk mengetahui plus minus dari lembaga yang dikelolanya. Jadi sebagai pengelola pendidikan hendaknya perlu bisa untuk menerima dan juga mengkoreksi atas lembaganya sendiri. Cukup ya. Karena ini waktunya akan terbatas ya. Dan ini merupakan salah satu topik yang saya sukai. Jadi langsung aja ya kita bahas ya. Tapi dari pemaparan Saudara Ika ini kan sudah cukup jelas ya. Ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan budaya kompetitif ini. Budaya kompetitif ini merupakan teori yang saya gunakan ketika saya masih loper koran. Bagaimana saya bertahan hidup dengan keterbatasan yang saya miliki, kemudian setapa demi setapa itu ya, ada transisi yang luar biasa dalam diri saya sehingga menjadi dosen ya. Salah satu tokoh yang paling sering saya kutip dalam competitive advantage ini yang ini belum tergambarkan di sini adalah ada teorinya itu Porter ya, Michael Porter ya. The Wealth of Nation. Saya masih ingat benar dan ini saya pegangi untuk anak-anak saya sendiri. Ada 3 poin utama ketika kita ngomong bagaimana kita bersaing di dalam dunia yang keras ini. Pertama, cost of leadership, ya, budaya kepemimpinan berbasis biaya yang murah. Ya. Sebuah lembaga itu saat ini bersaing tidak hanya persoalan tentang siapa yang lebih berprestasi dan sebagainya, tapi mana yang kemudian bisa terjangkau. Ya. Ini sebenarnya kan teori industri yang kemudian digunakan dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi kepemimpinan biaya itu di era 80-an, 90-an itu sangat berpengaruh ya. Sekolah-sekolah yang bisa diakses pembiayanya lebih murah akan dipilih oleh konsumen. Tapi ketika kemudian sekarang sudah mulai terpatahkan karena sekolah-sekolah yang berbiaya mahal justru kemudian disukai oleh masyarakat. Adanya fenomena SDI, SD terpadu, kemudian juga SD Sabilillah. Di Kota Malang sendiri, di wilayah Malang sendiri itu ada 4 kekuatan raksasa lembaga pendidikan. Di wilayah utara itu ada Ma'arif yang sampai daftar aja itu antri 5 tahun misalnya dari jumlah input siswanya. Di tengah ada Sabilillah yang kemudian UKT-nya itu lebih mahal Sabilillah daripada kuliah kita. Kemudian di timur, Malang Timur ada Al-Ittihad yang itu penguasa, wis tidak ada lawan di sana, dan di selatan adalah An-Nur yang pondoknya sampai berjilid-jilid begitu luasnya ya. Yang kedua, ketika kemudian kepemimpinan biaya kemudian sudah terpatahkan adalah keunggulan ya. Apa yang ingin ditonjolkan dalam keunggulan di lembaga pendidikan itu ya. Kalau misalnya UIN Malang ini keunggulannya yang tidak dimiliki oleh UIN Surakarta. Saya menyebut alumni salah satunya ya. Ini Bu ya, alumni Surakarta ya. Yang tidak dimiliki oleh UIN Riau, yang tidak dimiliki oleh UIN Jakarta sekalipun itu 2. Bahkan itu masuk dalam rukun al-jamiah UIN Malang. Jadi orang UIN Malang itu kalau ingin jadi UIN Malang banget harus tahu 2 rukun ini. Satu apa? 1 itu Mahat, 2 itu PKBBA. UIN Riau, Syarif Kasim itu Mahatnya besar, lebih besar daripada kita tapi nggak ada penghuninya. Di sini sejak zaman saya jadi mahasiswa S1 di sini sudah penuh masuk Mahatnya itu. Yang kedua PKBBA. Kalau PKBBA itu bayangkan orang
satu-satunya jurusan PBA S3 itu hanya di UIN Malang, yang lain itu di Islam konsentrasi bahasa Arab. Bahkan orang Arab sendiri, penutur aslinya itu belajar ke UIN Malang. Siapa? Orang-orang Libya dan sebagainya. Nah, itu keunggulan. Kalau kemudian keunggulan itu tidak dimiliki, apa? Diferensiasi atau keunikan. Nah, keunikan apa yang kemudian ditonjolkan di MAN 2 Blitar ini? Ya. Satu itu, saya ingin berkomentar tentang itu. Tapi kadang-kadang memang peneliti itu mengalami misleading. Niatnya sudah bagus, ingin meneliti budaya kompetitif. Tapi yang menonjol adalah mutu. Edward Salis, Total Quality Management. Ya. Sehingga kemudian seakan-akan yang diteliti itu adalah mutu itu berpengaruh pada budaya kompetitif, bukan sebaliknya. Nah, kalau saya lihat dari paparan saudara Ika ini kayaknya kebalik, datanya itu mutu yang berimplikasi kepada penciptaan budaya kompetitif. Seharusnya kan kalau memang itu dikupas memang budaya kompetitif ya, degree teorinya atau teori terbesarnya adalah misalnya tadi ada David ya. Poin-poin David, misalnya kalau saya meneliti ini, saya kemudian akan menyebutkan 3 faktor, ya, kepemimpinan biaya, kemudian keunggulan atau diferensiasi. Diferensiasi dari MAN 2 Blitar apa? Keunggulan biayanya di mana? Dibandingkan dengan pesaing ini kan teori pesaing dengan Mantologo misalnya. Dari segi biaya lebih murah mana? Dengan MAN Kota misalnya lebih murah mana? Ada peta persaingan itu jelas gitu kan, digambarkan di sini. Ya. Termasuk dari keunggulan. Ini Manwingi ya. Saya dulu PKL satunya di Manwingi, Bu. Sehingga kemudian sangat tahu banget ya, bahwa di Manwingi itu salah satu keunggulannya aksesnya mudah karena berada di pinggir jalan, menyatu dengan fasilitas ibadah yang sangat besar yaitu masjidnya, dilewati rel sepur. Bahkan rel sepur itu kalau anak-anak kemudian kabur, itu dia lari ke rel sepur, dikejar guru tatib, gitu kan? Itu bisa jadi keunggulan ya, keunggulan dari kaburan guru tatib misalnya begitu. Tapi sekarang semakin membesar ya, dengan jumlah guru tersertifikasi juga banyak. Kalau guru tersertifikasi banyak, berarti kan profesionalitas dalam pembelajarannya tinggi, misalnya itu gambaran dari keunggulan atau diferensiasi, keunikan misalnya. Karena ada nilai-nilai kesantrian ya, sini ada mahat kesantrian. Nah, itu satu sisi. Jangan sampai dilupakan bahwa yang kita teliti ini budaya kompetitif yang berdampak kepada mutu. Jangan terbalik, meneliti mutu, kemudian hasilnya kompetitif. Nah, jadi antara teori makro dengan teori mikronya kebalik-balik. Tapi ini hal yang wajar ya, karena kita kan peneliti pemula ya, masih amatir ya. Saya dulu juga begitu, gitu kan. Baru tahunya skripsi itu setelah ujian skripsi, ya kan begitu. Nah, saya ngomong tentang mutu ya, ini juga terkait dengan kehidupan saya sendiri. Nah, saya selalu memperdomini mutu ini, dan saya pakai itu teori Juran, Bu. Ya. Paling tidak kita ngomong mutu itu ada berbagai macam aspek. Ketika mahasiswa ditanya mutu itu apa, kualitas belajar itu apa, mutu itu sahur manuk Mas ya, nggak akan menjawab masalah. Nah, mutu itu apa? Pertama, yang sering saya pedomani ada keep closer to customer, dekat dengan pelanggan. Nah, kalau saya sebagai dosen, mutu seorang dosen apa? Bagi saya ya, saya syuting loh, dokumentasi nih, ngomong ilmiah ya. Sini. Jadi mutu itu kalau saya bukan contoh dosen yang mutu seperti Bupati kan, yang ngurus tepat waktu, kemudian astiknya lancar. Saya S1-nya lulus pada waktu yang tepat, gitu kan. Jadi 5 tahun kan begitu. Mutu apa yang saya pegang? Keep closer dengan customer, keep closer to customer, dekat dengan pelanggan. Saya mungkin tidak bisa dengan prestasi akademik yang wow, KHS-nya 4,5 itu ya, semangat 45 ya, tapi tidak dekat dengan pelanggan, saya menjadi diskusi dengan pelanggan, itu yang mungkin kita rasakan ketika saya mengajar IKA gitu kan, dulu sering diskusi dengan saya, Pak begini gitu kan. Atau yang kedua, ya, mutu apa? Continuous improvement, pengembangan berkelanjutan. Nah ini jangan sampai ada pameo itu kan, ya Mas Malik ya, jurusan MP itu kan jurusan yang paling tidak jelas gitu kan. Kita buktikan gitu kan ya, ngomong manajemen kalah dengan fakultas VIA gitu kan, VIA UB gitu kan, ngomong pendidikan kalah dengan PAI, PTN dan sebagainya gitu kan. Nah keunikannya apa?
Apa yang ditanyakan keunikannya? Misalnya saya sendiri kemudian seperti sebagaimana visi misi di MPI ya, sangat paham jurnalistik misalnya, yang kemudian dari dulu sampai sekarang mengelola pemberitaan, mengelola opini gitu kan. Yang kedua, meskipun dulu di KS saya Medpen itu dapat C ya, tapi sekarang jadi ini seakan-akan itu orang-orang melabeli saya dengan Medpen. Karena apa? Karena frekuensi saya sering di media sosial ngomong-ngomong membranding diri saya, personal branding saya adalah Medpen. Nanti kondisi atau seperti Bu Fantika ini yang kemudian sangat disiplin dalam keilmuan ya. Kemudian juga S3-nya apa? Quality assurance. Standarnya tinggi. Spek suaminya itu spek nabi gitu kan. Spek suaminya itu spek nabi itu kan. Sidik Fatoma tablet. Sidik Fatoma tablet. Amanah gitu kan. Luar biasa pasangan itu sangat terasi gitu kan. Nah, ini harus muncul di dalam pembahasan itu, mana yang kemudian termasuk continuous improvement, mana yang termasuk kemudian quality assurance. Nah, jadi ngomong kepakaran kita kan mudah terasa gitu kan. Nah, nanti kenapa ini penting? Ketika nanti kamu jadi dosen kan, di statusnya Profesor Dr. Ika Widyasuti gitu kan. Nah, kepakaran kita dinilai dari S1 skripsinya apa, S2 skripsinya apa, S3 skripsinya apa. Bukan begitu Bu ya. Serdos juga begitu. Maka nanti kalau ngomong dari status sehari-harinya, WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya ya ngomong dua hal. Ika Widyasuti ini hanya terkenal dua hal. Kalau nggak ngomong budaya kompetitif, ya ngomong takut ilah kompetitif quality. Ya Mas Pale ya kan? Ya siku, jangan kemana-mana, jangan keluar dari pakem. Nah, itu yang cara kita untuk bisa mempersonal branding kita. Di saat ini kalau kita kemudian tidak mencari celah, diferensiasi kita apa, kita akan tenggelam dengan yang lain. Itu sering juga saya omongkan dengan Mas Malik ya, junior saya di sini gitu kan, yang akan mewarisi menjadi Kapoki nanti. Harapan kita kan seperti itu kan, karena orangnya kan telaten gitu. Ini ya. Dan yang keempat, apa waktu itu change of culture, perubahan budaya dari malas menjadi lebih rajin, dari yang dulunya ambil cabang B, sekarang sudah mulai perfeksionis dan sebagainya. Jadi ada levelnya itu dari grafiknya itu kan meningkat, change of culture kan. Nah, itu makanya itu topik yang saya sangat sukai kan, karena ini berkaitan dengan bagaimana saya dulu juga bertahan hidup dari dosen LB seperti Mas Pale. Kemudian juga step by step mencari nama, mencari kompetensi dan sebagainya, sehingga itu kemudian mengakar sekali. Dan itu sampai sekarang saya pelajari terus bagaimana kemudian kita bisa bersaing di tengah keterbatasan yang kita miliki. Nah, seperti itu. Itu catatan saya dari ini mungkin secara teknis ya, ini secara teknis punya. Tadi secara filosofis ya. Secara teknis mungkin misalnya halaman 7 itu ada kata-kata tokoh Reje Rumengan ya. Menjelaskan tapi tidak ada footnote-nya. Nah, ini biasanya kopi 5 halaman, di kopi semua gitu kan. Oh ini tebel ini Pak. Nah, ini makan halaman kan Pak. Ini salah satu contoh skripsi yang berbobot karena kalau ditimbang itu kan berat. Iya Pak, ya Allah. Nah, sama seperti ini kan bukunya. Ini tandanya rajin Pak. Loh, kalau copy paste gampang Bu. Kalau memparafrase itu yang saya sukai. Nah, ini kan tidak diparafrase. Latihan nggak apa-apa, step by step ya. Memang all start is difficult, katanya Mas Pali begitu ya. Jadi segala sesuatu kalau dimulai itu memang susah awalnya. Memparafrase Permendiknas sama berapa tadi itu kan di copy paste semua berapa halaman ya Permendiknas nomor 7 sampai. Nah ini kan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 itu nggak diolah kalimatnya dengan halaman 448. Itu kalau kita lampirannya itu kan banyak itu sampai berapa itu 1, 2, 3, 4, dari 50 berapa itu. Saya yakin ini kan saya hafal banget Mas kalau masalah PP itu kan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sidiknas ya. Kemudian kalau kita berbicara standar PP nomor 11 tahun 2005 ya kan SNP itu kan. Kemudian PP nomor 12 tahun 2012. Nah, ini turunannya. Karena kebetulan MPI juga tentang hal kebijakan. Oleh karena itu
Misalnya seperti halaman 48 itu, diolah prinsip keberlanjutan sebagaimana disinggung dalam Permenkes nomor 63 tahun 2009 ini bersinergi dengan teorinya siapa misalnya. Jadi ada dialektika konseptual kan namanya kajian itu kan mengkaji ya. Mengkaji kira-kira kajian yang digunakan di dalam teorinya siapa Edward Salis tadi itu sesuai nggak? Pemerintah ini menyusun permendikbud sesuai dengan anjuran dari saran jujuran Edward Salis nggak? Ya, Edward Salis itu siapa? Ini Pak, tentang Ya, Pak Timoco ngetes kan? Karena saya nggak tahu Edward Salis itu siapa. Ya kan? Nah, ini kan basic knowledge-nya kan kita uji gitu kan. Kalau judul bukunya David Fraser itu apa? David kalau di perpustakaan ada yang itu juga. Ya, siapa? Nggak tahu kalau Enggak, dia itu sekedar tutup, biasanya kan begitu ya. Pupuknya bukti baik kan, tak mungkin kasih takon seperti itu gitu kan. Nah, kita kan sering kali kan membuat serangan mendadak gitu kan, membuat shock gitu kan ya. Nah, ini kan nanti juga begini Pak ya. Ini kan nanti outcome-nya kan juga jurnal. Ini kan membantu juga Bu Fantika, karena Bu Fantika ini juga terikat dengan IKI ya. Indikator kinerja IKI ya, bahwa harus disitasi minimal 4 gitu kan ya. Sudah. Ya dibuat tabungan Bu. nggak maksa saya. Bukan. Ini kan nanti juga untuk IKA kan. Sekarang ini kan bagaimanapun skripsi itu kan tidak berakhir di Raksasa kan, tapi berakhir di jurnal. Oleh karena itu nanti juga ketika ini persoalan citasi atau referensi ini bisa dianggap sepele, bisa dianggap sangat penting. Ya. Sangat penting ketika nanti kita itu kemudian mengirim ke jurnal. Nah itu para pengelola jurnal, utamanya misalnya di jurnal JMPI misalnya kan, sudah cita 3 gitu kan ya. Kan itu kan harus menjaga kualitas dari segi proses ya kan. Nah, oleh karena itu juga nanti yang kutipan-kutipan seperti ini yang tidak ada nama pengarangnya siapa sebagainya, itu juga sudah sangat bahula gitu, sudah sangat prasejarah gitu kan jarang kayak itu ya. Kalau jurnal-jurnal sekarang kan pakai apa 7 misalnya begitu kan, atau pakai siapa begitu. Jadi ini pakai Mendeley atau pakai Zedero atau nggak pakai sistem referensi? Nah, kan di depan harus menggunakan sistem referensi Mendeley atau Zedero. Jangan sampai ya harus meskipun dari desa, tapi sistem referensinya itu sudah sangat modern gitu kan ya. Jangan sampai manual gitu kan ya, masih ngetik manual, kemudian menggunakan daftar pustakanya juga masih ngurut-ngurutkan. Ya, mengurutkan begitu. Kalau di perpustakaan auto. Kok bisa auto? Pakai apa? Pakai YouTube. Pakai YouTube. Saya ini nggak nyambung ya. Ada tutorial. Wah. Ya pakai Mendeley aja otomatis atau Zedero. Enggak, sudah saya suruh pakai Zotero itu ya? Mendeley. Oh, Mendeley ya? Nah, katanya nggak pakai. Bahkan saya sudah bisa tapi nggak saya pakai Pak. Oh. Wah, ini. Iya. Ya, nah itu lah. Itu salah ya, suruh install. Suruh bisa aja ya. Karena nanti untuk tesis ya. Nanti kalau ketika ini tesis kan pakai itu ya Mas Malik ya. Oke. Apalagi disertasi, itu kalau nggak pakai Mendeley atau Zedero ngeluh sampai. Saya meskipun S3 Eko tapi juga menggunakan itu. Belum deko, Pak. Enggak. Ya. Nah, yang terakhir ini selalu pesan dari Prof. Iwan kepada mahasiswanya. Saya wariskan kepada kamu bahwa penelitian yang baik itu ada 3. The good research, the superior research, dan the greatest research. Nanti kita menulis itu ya kalau sekedar menjawab rumusan pertanyaan, rumusan masalah yang dipaparkan di dalam penelitian ya the good research. Penelitian yang baik ya memang menjawab rumusan masalah. Tapi makomnya, levelnya itu akan lebih baik kalau superior research. Apa penelitian yang bisa kita laksanakan dari temuan-temuan itu. Ya. Jadi, kamu harus dari kompetitif. Berarti saya ini sekarang harus lebih kompetitif daripada saya sebelumnya S1 kan gitu kan. Bagaimana cara kompetitif? Kalau caranya Michael Porter ya harus menggunakan diferensiasi. Apa keunikan yang saya miliki? Saya ini orangnya supel atau apa? Nah itu kemudian membekas gitu kan.
kalaupun nanti saya jadi ibu rumah tangga, misalnya di dalam sudah takdir ya, saya jadi istri kedua kemudian harus jadi ibu rumah tangga misalnya, ya kan nggak tahu kan, ya Pak Sumane ya. Tapi ibu rumah tangga yang pengasuhannya sangat kompetitif pada anaknya, anaknya dibangun dengan jiwa kompetitif, meskipun ibunya cuma S1 atau S3 sekali, S3 kan S3, ya kan Pak ya, tapi sangat kompetitif dalam mendidik anaknya kan. Tapi yang paling terpenting dari itu semua adalah great decision. Skripsi ini bisa menginspirasi banyak orang. Yang mahal itu kan punya tuh. Oh ternyata setelah saya belajar kompetitif itu ternyata orang itu nggak boleh berhenti pada satu titik. Kan ada change of culture gitu kan. Suami saya akan saya dukung mati-matian agar melalui change of culture gitu kan. Akan bertransformasi menjadi suami yang spek nabi yang minimal spek sahabat gitu kan. Seperti Mas Pali ini lagi. Itu harapan kita semua, semoga dunia di situ dunia sangat indah. Saya dulu hampir putus asa kuliah karena jurusan PAI Mas Malik. Namun ketemu dengan dunia pet ya, yang meskipun tidak kecil saya suka, sangat tersepona gitu kan. Orang-orang yang hebat kemudian saya diperkenalkan dan ya, banyak utang budi lah kalau dunia dengan kita harus pertahankan. Saya rasa itu ya, kalau saya cuma satu bukan tiga kalau ngomong seperti ini, yaitu adalah sudut mengakhiri, ya, karena terbatas lewat. Jam berapa bukan tiga? Nanti kayaknya perlu sesi lanjutan Pak. 8:53. Nah cukup lah. Terus selanjutnya bukan tiga monggo. Saya nanti juga akan layanan Pak. Ya, itu tadi ya sudah sama-sama Pak Angga ya Pak ya. Sebenarnya kalau ini nggak begitu kebalik sih sebetulnya. Cuman memang sejak awal IKN ini kurang bisa menemukan poin budaya kompetitif di pesantren ya, pesantren itu, sehingga memang mungkin dia paparan budaya kompetitifnya jadi agak lemah. Terus ngelingkannya ke mutu itu juga nggak bisa ke 5 aspek PKM-nya juga. Akhirnya makanya saya suruh pilih salah satu gitu ya. Coba tentang quality management tadi unsurnya apa aja? Gak usah dibaca. Nggak usah dibaca berarti nggak hafal itu. Menguasai nggak? Pengembangan berkelanjutan. Continue improvement. Ada berapa poinnya tentang quality management? Apa aja? Yang kedua pengembangan berkelanjutan. Kan sudah disebutkan semua loh tadi Pak sama Pak Angga loh di sini tadi. Continuous improvement, quality assurance, terus plus. Iya kalau presentasi harus ada istilah-istilah asing biar meyakinkan gitu loh. Ini makanya saya tadi tanya kan, itu kemarin yang masuk bukan sebelumnya. Nah ini mana sih yang total quality management 5? Terus itu tuh 5 bawahnya itu berarti nomor 11. Nah ini dapatnya dari mana ya? Kemarin kan sudah 5 prinsipnya TKM kan sudah memang bahasanya begitu ya, continuous improvement, terus apa itu tadi kan sudah dijelaskan sudah disebutkan sama Pak Angga tadi juga tadi. Nah itu makanya memang nggak bisa ngambil 5-5-nya memang karena lokasinya itu sebetulnya terbatas Pak untuk mendidik itu, tapi ya gimana sih? Oke sekarang dari prinsip itu yang cocok dengan karakter dirimu ya Pak, kamu menilai dirimu. Self evaluasi. Untuk apa sih Pak bahasanya Pak? Ya, dari 5 prinsip itu yang sesuai dengan karakter kamu yang Pak. Jangan sampai kamu nggak tahu mendefinisikan dirimu, bahaya ini. Jangan sampai STMJ ya. Kan sudah tua masih dulu, karena nggak tahu. Monggo. Suara. Oh, kemana loh? Enggak, orang itu kadang nggak tahu. Iya. Nggak tahu kelebihan dan kekurangannya kan, sehingga kemudian dia nggak bisa menawarkan kepada pasangannya dan kelebihan ini kan gitu. Ya kira-kira kamu yang cocok dan yang sesuai dengan karakternya apa? Kan ini sebagai reflektif ya. Kita teliti juga ada wise-nya, ada kebijaksanaan yang kita bangun. Kira-kira jangan hanya knowledge for knowledge, gitu kan, hanya pengetahuan, tapi juga melainkan ilmu. Kalau di saya yang pertama Pak, ketika saya terus menerus. Buktinya apa? Bukti
buktinya bahwa kamu merasakan ada perbaikan secara terus-menerus apa? Indikatornya apa? Indikatornya ada perubahan dan perbaikan. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau Nah. kemarin saya males, sekarang saya sudah rajin. Ayo, apa? Sangat timplet sekali. Ya, lo yang lain ya. Ya itu kan jawabannya sangat makro ya, general namanya ya, gitu kan. Yang menggambarkan sosok keikaannya. Ya. Ika banget, Ika banget, apa misalnya? Kalau dari lembaga yang saya teliti, Nah. itu di sana banyak inovasi program. Inovasi program. Inovasi program. Apa? Contohnya ketika saya masih di sana, itu tidak ada ekstrakurikuler yang sudah terbagi berdasarkan bakat minat bakatnya. Akan tetapi saat itu santri di Ma'had itu mencari pengembangan yang lain, cari keluar, dan itu ternyata menjadi kendala tersendiri bagi lembaga Ma'had. Akhirnya dari situ ada evaluasi dari pimpinan dan juga dari pengasuh, hingga pada akhirnya ada program yang dikhususkan untuk pengembangan anak Ma'had. Wes terakhir ya, kata-kata mutiara dari hasil penelitianmu apa? Sesuai di mata saya Pak, jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oh ya, itu bukan kata-kata mulia, to the best itu kan sudah umum ya. Oh, apa lagi Pak? Kamu menjadi seorang filsuf gitu kan? Nah, seni dalam meneliti juga harus dilatih. Apa misalnya? Lagi Pak. Seperti saya tadi di luar kan, ya. Jadi kemudian kan jiwanya peneliti kan nempel gitu. Ya, coba dipikirkan ya, saya tunggu ya nanti kalau revisi ke saya itu yang saya harapkan. Revisinya ketemu dengan Mbak. Siapa? Iyalah. Nah itu kan wisdom. Kan? Jadi di atasnya ilmiah itu adalah kebijaksanaan. Seperti Socrates juga, ya masih Aristoteles juga begitu. Mungkin ini Pak, kita sebagai leader hendaknya menerapkan prinsip sebagai pemimpin, bukan sebagai manajer. Ya mesti takkan gini mono. Tapi dari keduanya itu ada perbedaan dari hasil pencapaiannya. Kalau manajer itu pada target, tapi kalau pemimpin itu pada prinsip yang Ya guys, dasar-dasar pemimpin kan paham apa itu tak menarik kayak gitu. Pikir mata kuliah. Ya mikir lah. Mikir lah. Nah ini mikir itu memang yang paling mahal itu O-nya. Oh gitu. Jadi penelitian yang baik itu bukan membuat orang berpikir, Mas Malik. Tapi apa? Kepikiran. Kalau kepikiran coba mikir, bantu lu mikir, berpikir. Paling ya mari sidang ya mari kan ya. Tapi ada kepikiran, orang-orang mikir terus. Bukan sih, itulah budaya. Orang salah kaprah ya. Korupsi adalah budaya kita ya kan. Itu salah, itu tradisi bukan budaya. Karena kebiasaan kan budaya, ada nilai-nilainya, ada falsafahnya, ya kan? Beda. Seringkali orang-orang terjebak antara tradisi dengan budaya. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau ngomong budaya itu ya kompetitif dia sebagai nilai, sebagai perilaku, ya kan? Sebagai sistem kebijaksanaan, sebagai ideologi. Nah itu namanya budaya. Kalau tradisi itu ya rutinitas yang dilakukan berkali-kali ya. Nah, seperti itu yang saya tahu ya kalau ngomong tentang budaya kan. Cukup ya, sudah jam 9 ya. Jadi kalau diteruskan sulit banget. Karena ada jam yang lain, orang lain ya. Kita akhiri dengan bacaan adalah semoga bermanfaat bagi kita semua. Diharapkan dengan meneliti ini akan timbul barokah ziyadatul khair. Pertamanya perbaikan sebagaimana tadi ya, kontribusi improvement pada diri kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kan, aku jam 10. Antari ini ya, lalu ujiannya ada tanda tangan ini. Bisa ngecek aja. Gak apa-apa, biar gue mulai pertama. Apa ini? Begini. Tak panggil kayak gitu. Untuk nilai mengikuti kebangkitan. Enggak dong, ini Pak Agra.
Nanti kalau saya nanti dia kemudian shock masuk psikiater gimana? Itu hal yang paling sulit dari dulu itu. Ini harus belajar memutuskan juga ya, Pak. Memutuskan. Pelajaran baru Ya Mak, kalau hafal, kamu ngutip berapa ayat? Terus hafal halaman 9 ya? Kalau ingin nilai 85 dari saya, buka halaman 9. Hafal nggak ini? Ayat ini. Dikutip tok apa? Saya hafal tafsirnya, Pak. Oh tak susah, penting. Saya ingin dapat nilai 85. Mau nggak 85 dari saya? Iya. Harus hafalan itu. Nah, satu minggu lagi. Oke. sama kata mutiara. Sama hadis. Nah, jangan sampai ingkar sunnah. Ya, ini katanya jangan ada. Itu 11 itu ya, Pak? Ya, hadis yang berkaitan dengan mutu atau dengan kompetitif. Al-Maidah berapa tadi? Oh, Iya. Ya, bahkan sama terjemahannya ya dia. Nanti kalau mau ngajusan MPI-nya kok nggak keluar dari bumi kan begitu lah. oke. Ya, Kalau Al-Maidahnya sekarang hadisnya minggu depan nggak apa-apa? oh kasih ditawar, itu saya ditawar. Minggu depan saya tambah lagi saja. Loh kenapa? Karena kontinus improvement. Kan sudah milih tadi. Kan tadi ini konsekuensi dari kita mengutip teori. Siap, laksanakan. Katanya ini itu apa? Pengembangan berkelanjutan itu sesuai dengan diri saya Pak, pengembangan berkelanjutan. Oke. Penting. Lihat kan itu kan punya konsekuensinya Bu ya. Saya kan nggak salah, saya mengikuti arah logika dari peneliti gitu loh. Nangis, stres, biasa aja. Wis tapak iku, Pak. Wis tak Iya. bedai.